Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus ya. Nate mireng kisah seorang sahabat ingkang separuh waktunipun didamel selawat dumateng Rasulullah. Ananging Rasulullah ngengken sak kabeh wektu dikengken selawat. Nah, selawat sing kados pundi Gus ingkang kawula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Quran Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Yes. Sing dimaksud sholawat iku nyembah, Pak. Nyembah nang sop? Nang makhluk napa khalik? Jelas nang Allah. Makanya bahasa as-sholawat iku jamak dari as-sholah. Di dalam sholawat itu piro-piro sholat. Maksudnya sholat rahmat. Rahmat, syafaat sama pertolongan. Lah, sholat itu maksudnya ayat doa. Ad-doa maksudnya adalah madhep. Berarti ketemulah illa liya'budun, menyembah itu dari proses kalimat itu tadi. As-sholah, sholawat itu adalah pir ad-doa. Ad-doa artinya menghadap. Ud'uni madhepo sira ing ingsun. Ini diterjemahkan secara syariat njaluka. Sekarang aku tanya. Si A nang si B mau minta sesuatu. Lebih dahulu mana? Si A, apa ta si A? Njaluk dulu. Menemui si B terlebih. Makanya ayatnya ud'uni. Ada syarat di situ yang tersirat. Wajib ketemu Allah dulu. Berarti ketemu Allah itu loh maksudnya sholawat. Artinya nyembah. Matun sorun. Jikalau kau kembalinya pada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sorun. Mongko Anda akan mendapat pertolongan. Tapi jikalau tidak lekas kemlong. Pun yun sewu. Nanti pada akhirnya nafsu ojo disalahno mboten. Iblis ojo disalahno. Saiki ayo disalahno sih. Karena proses. Al-Hijr ayat 38-39. Iblis wis berikrar kepada Allah. Dikarenakan terjadi. Nabi Adam kegelincir dengan buah huldi. Jenengan kali kula kegelincir dengan hubus syahwah. Kalau kita masih di pembahasan proses, biang keroe adalah iblis atau nafsu. Itu yang menjadikan jauh pada Allah hati ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulub, dikunci, ditutup Allah. Karena mengingkari ajaran itu. Adam mendekat. Sudah, terjerumuslah kita akhirnya sinti iling ya dunya. Gak iso, Pak. Klik nang Allah ini wajah tu wajah mboten saged. Kalau melihat posisi ini berarti biang keroe adalah iblis. Nanti Pak di akhirat orang-orang yang seperti ini wadul nang Allah. Apa wadul? Tapi pertanyaannya apakah iblis bisa disalahkan di situ? Gak bisa, Pak. Ini jawaban iblis. Salah ya menganut aku. Lah Gusti Allah kan sudah memberikan lewat malaikat petunjuk. Lah apa enggak melok malaikat? Kok melok aku? Apakah kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwasanya aku adalah musuhmu dan aku yang menyesatkan kamu? Mengapa pada saat itu kamu kok ikutai? Satu sisi Allah juga memberikan ayat-ayat yang mengatakan petunjuk dari para malaikat, dilewatkan malaikat. Mengapa kamu mengikuti aku? Nah ini loh Pak, akhirnya Gusti Allah gak nyalahno iblis. Saman pada si ayat ketika saat yaumul hisab lah. Iblis gak ana disalahno.
Salah kita sendiri. Nah, mumpung kita belum ke alam itu, zona itulah sekarang lewat ayat-ayat ini disadarkan pada diri kita. Kalau sudah sadar, akhirnya sudah sampailah pada wal yaumal akhirah, masuk di alam akhirat di dunia ini, sampai masuk di dalam alam akhirat, akhirnya ngomong, iya iblis gak salah ya. Sing ngongkon ya Gusti Allah, sing go petunjuk ya malaikat ya Gusti Allah sing ngongkon. Iki nih kalau sudah akhirat loh Pak, akhirnya gak nyalano iblis. Karena sudah ihsan, imannya sudah ihsan. Terus tadi pertanyaannya apa Pak? Lalian belakang apa? Oh sholawat. Jadi sholawat yang dimaksud di situ adalah tidak jauh dan maksudnya dalam ayat tadi illa liya'budun. Menyembah. Tapi bukan menyembah pada makhluk. Menyembah pada urip sing nguasai makhluk. Paham nggih? Syariate gak apa-apa. Jenengan iki takdim jasad nang makhluk, tapi roh jenengan jangan sekali-kali kepada makhluk. Karena Rasulullah sudah mengatakan, innama ana basarum mislukum, aku iki podo sama denganmu makhluk. Jangan puja-puji aku. Pujilah siapa yang kupuja. Niki Al-Kahfi ayat 110. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita akan mengesahkan pada Allah jikalau sudah melewati proses ini, Pak. Nggih. Nggih. Untuk kembali kepada Allah. Maksudnya iman. Otomatis para nabi dan para rasul itu membawa satu sistem ajaran yang ajaran ini untuk mengesahkan Allah. Meninggalkan hati ini dari penduaan terhadap Allah. Yang asalnya hati ini menduakan terhadap Allah dan atau mengadakan sesuatu, menyamakan sesuatu di mata Allah. Contoh, sesuatu yang disebut di sini adalah al-kaunu minal mukawwanat, makhluk. Contoh saya, menyamakan diri saya dengan Allah. Dalam hati saya, bentuknya mana? Saya makhluk ini merasa kalau yang bisa memberikan petunjuk, merasa kalau bisa memberikan tausiah. Hati kalau sudah ada sinyal di sini, inilah Pak yang disebut saya telah menduakan Allah. Saya telah menyamakan diri saya sama dengan Allah. Padahal apa yang terjadi pada diri saya ini untuk bertausiah ini mah seakan-akan saya makhluk yang menyampaikan. Seakan-akan. Tapi aslinya, apa mungkin saya bisa berkalam tanpa ada sang penggerak Allah hidup dalam diri saya? Ini yang umat manusia tidak sadari. Mengapa mereka tidak sadar? Karena ajaran Allah yang di jalur tauhid, dinu tauhid, banyak manusia tolak. Akhirnya berkali-kali disampaikan ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwasanya siapapun manusia tidak punya peran, semuanya peran Allah, itu enggak percaya. Disebabkan karena akal yang berkata,
Nyatanya saya kok. Kok andai kata bukan saya nggak mungkin. Andai kata nggak ada saya nggak mungkin. Itu semuanya pasti terjadi pada siapapun. Dan ini proses kita. Ketika saat Allah menetapkan inna lillahi. Ya ini prosesnya kita itu. Dari Allah berhubung kita itu tidak sadar. Kalau semuanya itu sumbernya dari Allah, maka otomatis kita tidak akan bisa wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan pada Allah mboten saged. Kalau boleh saya katakan, apa kejadian pada hati saya ini tadi, Pak? Ini saya masih digolongkan Allah sebagai golongan orang fasik. Orang yang dimana lesan berkata amantu billah wa malaikatihi. Tapi hatiku tidak membuktikan apa yang secara syariat saya ucapkan. Secara dohir kukatakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Terus juga ya beriman pada hari akhir. Tapi komunikasi jasad saya berbentuk laku. Kelihatannya saya patuh dengan apa yang saya ucapkan. Tapi satu hal yang tidak saya sadari tentang rohania saya, hati saya. Masih saja saya ini menduakan Allah dengan yang lain. Bapak Ibu, memang gak salah miturut akal yang ngaji iku klason. Sebagai makhluk. Gak salah memangnya. Tapi saya tidak sadar, saya ini seakan-akan aja. Seakan-akan. Aslinya siapa? Nah ini kalau kita urut, kita proses dengan hati yang lembut, dengan hati yang sadar. Coba, jikalau nggak ada Allah dalam diri saya, bisakah ujuk-ujuk tiba-tiba lambe saya itu bisa ngomong? Nggak bisa, Pak. Berhubung saya ini masih golongan orang fasik, nggak nyadari, Pak. Kalau semua itu datangnya dari Allah. Belum lagi hati saya beriman pada selain Allah di luar saya. Makhluk-makhluk lainnya sama digerak Allah. Saya nggak sadar. Kalau manusia gerak itu mung seakan-akan bisa bergerak. Nggak sadar di situ ada apa namanya, sang penggerak, sang yang berperan yaitu Ahad. Yang sebagai sumber dari segala sumber. Nggak nyadari. Karena saya masih fasik. Fasik. Sampai kapanpun. Berarti saya telah menduakan bahkan menyamakan selain Allah dengan makhluk-makhluk yang banyak. Mengapa kita waktu di syariat tidak mengerti? Karena ajarannya belum dibuka. Ajaran tentang dinut tauhid yang bersumber dari la ilaha illa anta belum kita temukan. Akhirnya membuat aja pedoman akal. Akal ngomong.
ngomongnya akal ya makhluk semuanya. Hadis Nabi memang ngoten. Tafakkaru fi khalqillah. Mikirin, gun mikir akalmu tentang masalah ciptaan Gusti. Wala tafakkaru fi dzatihi. Urusan date jangan kau pikir. Ya gak mampu Pak akal ini. Ilmu syariat bisa ditadai, dimasukkan dalam akal. Tapi kalau sudah menginjak ilmu hakikat, ilmu tasawuf, di hati bukan di akal. Urusan datnya Allah, la ilaha illa anta. Kalau Allah itu dekat wujudnya, akal nggak mampu Pak. Harus diletakkan akal ini. Kita harus pakai wadah namanya hati kolbun. Tidak bisa dengan akal. Mungkin jenengan ingat sejarah antara murid dan guru. Si murid itu pingin belajar ilmu hakikat supaya bisa makrifat Allah. Tapi si murid ini masih kuat memegang akalnya. Sinten? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan sudah dikatakan oleh Nabiullah Khidir, Musa kamu gak mampu, gak kuat kamu. Jikalau kau memakai terus dasarmu ilmu syariah. Dasarmu akal gak mampu. Pasti nanti akan terjadi protes, ujung-ujungnya pisah. Makanya mengapa diceritakan dalam Al-Quran itu bertemunya Nabi Musa terhadap Nabi Khidir itu di Muara. Ketemunya dua aliran sungai. Antara air tawar dengan air asin. Di situ Pak. Akhirnya dibuktikan oleh Musa. Apa yang terjadi? Protes. Ketemulah anak kecil dibunuh, ketemulah kapal dilubangi, ketemulah gapura ditegakkan. Nabi Musa pakai akal. Salah orang membunuh anak kecil, ya toh? Ya toh wis protes. Enggak bisa. Makanya sampai jangan heran kalau tentang pengajaran dinul haq iki, orang pertama yang protes adalah ahli kitab. Bahkan justru orang yang gak patek kuat syariati, gak patek ngalim syariati, katakan nambuh wong embongan, gampang melebu. Gampang melebu. Itulah laksana apabila ada pohon sudah terlalu nancap dan dia sudah besar, jebolane iku wangil, Pak. Mending mereka nancepi ukur-ukur. Lagi umur 5 dino ditarik dengan tangan ini gampang. Tapi coba jenengan jebol wit jambu niku. Apalagi sudah ada buahnya, akarnya sudah kemana-mana. Angel. Tapi bukan berarti nggak bisa. Enggak. Lebih berat hatinya ahli kitab ketika menghadapi dino tauhid daripada orang-orang yang tidak begitu paham tentang ahli kitab untuk menerima dino tauhid. Nggih. Semuanya diri kita itu punya proses masing-masing. Sehingga Allah katakan yahjubuhum bi ulumihim au bi amwalihim, apalagi au bi suwarihim. Status ahli ibadah, status ahli orang yang punya jabatan kekayaan, status wong ahli ilmu,
ilmu dohir. Ini justru Allah jadikan sebagai tutup hijab antara hati dengan Allah. Jikalau menolak tentang dino tauhid. Mohon maaf. Bukan persoalannya seseorang kalau sudah demen, sudah paham dan melaksanakan fungsi dinul tauhid, mereka itu harus tinggalkan dunia, urusan dunia ndak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan bagianmu tentang urusan dunia. Jangan. Artinya, jangan kau tinggalkan urusan hukum-hukum syariatmu secara fisik. Cukup hatimu aja yang berlaku hukum hakikat. Hukum syariat jatuhkan dalam jasmaniamu. Bapak Ibu, sebagai proses kita ketika saat manjing akil balik, siapapun kita pasti terjerumus, Pak. Dalam bisikan nafsu di dalam diri kita, akhirnya kita tinggalkan itu Allah. Akhirnya kita beriman ganda. Bahkan tidak ganda lagi, belontang-belontang. Mboten putih tok, ana irenge, ana ijone, ana kuninge, ana abange. Kayak ula weling niku lho, Pak. Iya. Terus Allah mengingatkan bagaimana cara belentong-belentong, belontang-belontang itu hilang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Sebelum kematianmu iku lekaslah. Hei ruh, lekaslah. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada asalmu. Kembali pada asalmu. Wa anibulan dobaliyo sira ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Sudah terlalu lama Pak kita meninggalkan Allah itu. Sudah terlalu lama kita beriman kepada yang lain, tinggalkan iman pada Allah. Dimulai sejak kita akil balik. Sekarang sebelum datangnya satu kematian yang kematian itu pasti akan datang pada siapapun. Sing sugih jaduka nggih matek. Sing alim jaduka nggih mati. Yang punya jabatan jaduka ya ujung-ujungnya mati. Dumeh awak dhewe ngalim akhirnya ning ati rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Dumeh. Ngerti dumeh nggih? Yayane, ngoten lho. Bahasa Indonesia apa yayane? Mentang-mentang saya ini tiap saat dan waktu selalu di masjid. Hilakno wong tukang ngamen. Ora tahu salat. Mentang-mentang saya jadi pejabat. Dolim pada masyarakat. Mentang-mentang kula niki wong sugih, Pak. Berlaku dolim terhadap jenengan. Ya Allah. Toh semuanya itu mesti menemui kematian. Wis, nek wis kaya ngono terus piye? Kok gondol enggak? Jabat-jabatan, pangkat, status itu. Digeletakne wis. Gitu aja waktu kita di dunia punya pengaruh, punya status. Wis. Adigun, adiguno. Pon, sudahi semua hal ini. Terus bagaimana caranya kita kembali kepada Allah? Mau tidak mau, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasul, ikut aku. Trimon ajar aku iki,
Yang ajar aku ada dua. Siji syariat, loro hakikat. Syariat buat didik jasmani, hakikat dino tauhid buat didik rohani. Dengan begitu ruh nanti akan bisa mi'raj, akan bisa uzlah ke makrifat, akan bisa tinggalkan alam dunia saat di dunia ini. Enggak percaya? Ini saya katakan kata Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri seorang Rasul itu ada percontohan kang bagus. Mana bentuknya? Liman kana yarjullaha. Bagi seseorang yang hatinya ada rasa keinginan bertemu Allah. Berarti kembali. Bukan kembali mriko, kembali. Kalau kembali, mana Pak di sana? Saetane Banyuwangi. Kembali ke asal. Asal kita tidak ada. Adanya kita sebagai makhluk, wallahu khalaqakum, itu disebabkan diadakan oleh yang ada. Berarti ada kita itu epok-epok, Pak. Seakan-akan. Lah, inilah akhirnya dijadikan oleh nafsu sebagai kesempatan untuk menanamkan iman dalam hati sehingga kita yakin kalau kita itu ada disebabkan diadakan oleh yang ada. Akhirnya sifat wujud Allah kita rampas. Tes. Bajunya Allah wujud nafsiyah itu kita rampas. Pak nyun sewu, umpama jenengan niki markirno sepeda atau mobil nang tukang parkir. Terus ketika sepeda atau mobil Anda jenengan ambil, tukang parkirku ngerebut, iki wekku. Terus sama dia apa? Ngamuk mboten? Jelas ngamuk. Si tukang parkir disuruh untuk membuktikan mana tanda-tanda buktinya kalau ini sepeda Anda. Padahal BPKB STN wonten jenengan. Mboten saged. Sekarang kita dituntut oleh Allah. Mana buktinya kalau kau punya sifat wujud? Enggak punya, Pak. Kita tanda-tanda bukti. Justru buktinya kita itu nek dikatakan punya sifat wujud, ya kekal. Enggak mati. Nyatane mati. Kembalilah ke asalmu. Jikalau kita kembali ke asal, niki carane wa anibu ila rabbikum. Harus kembali. Syaratnya harus hati bisa terima itu ajaran tauhid. Lalu jenengan kali kula harus mengikuti petunjuk di dalam ajaran itu untuk berkholwat dalam rangka untuk bisa kembali. Asal kita tidak ada, terus adanya kita diadakan oleh yang ada. Jikalau kau betul-betul ingin kembali untuk menyatakan siapa sebetulnya yang ada, jenengan harus idfin wujudaka fi ardil humul. Anda harus melakukan proses nafi itsbat. Memfanakan kewujudan kita. Memfanakan rasa kalau kita itu wujud. Kalau kita yang berkehendak. Rasa kalau kita yang melakukan, ini harus kita fanakan. Baru di situ kita akan kembali ke asal kita tidak ada. Disitulah akan nyata sebenarnya yang ada. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, ini disebut ihsan, iman yang sudah ihsan. Takrifnya, definisi ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan nyembah seakan-akan jenengan iku bisa melihat wujudnya seakan-akan toh. Berarti sing weruh sing nyawang Allah wujudnya Allah dewi. Wujud Allah sendiri. Kita itu mah seakan-akan. Bagaimana mungkin kita yang sudah tidak ada masuk di zona tidak ada fana,
itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Justru yang wujudlah yang bisa melihat yang wujud itu sendiri. Makanya yang disebut makrifat manunggaling kawula Gusti itu bukan persoalane makhluk itu iso tunggal nang Allah. Mboten niku. Yang dimaksud makrifat bukan orang ini bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang disebut makrifat melihat Allah itu ya wujudnya Allah sendiri setelah kehilangan wujud sampean. Nama makhluk itu nggak ada. Nek nama makhluk sudah tidak ada, betul enten lho ya. Terus nama sinten? Tinggal nama Ahad. Berarti wujudnya Ahad secara dohir pundi? Gak bisa jawab sampean. Nek wujudnya Ahad secara batin gampang. Urip iki. Sekarang secara dohir? Ya wujud sampean sedaya niki lho. Kan makhluk kan wis mboten enten toh. Memang ngaji yang paling bingung itu ngaji ilmu tasawuf. Enggak apa-apa, Pak. Sondok bingung titik ra apa-apa. Nanti jenengan letak gak bingungi, nek estu jenengan kholwat. Proses nafi isbat. Karena yang memproses jenengan itu ya Allah sendiri. Nanti yang membimbing jenengan Allah sendiri. Sebetulnya gitu. Memang kalimat apa yang kusampaikan itu satu sisi dari syariat. Seakan-akan syirik. Dituduh menyamakan sesuatu sama dengan Allah. Sinten sing nyamakan, Pak? Tadi kan sudah saya katakan, makhluk apapun wujudnya itu sudah tidak ada, berarti tinggal wujudnya Allah. Pun. Kalau proses nafi isbat niku jenengan lampahaken terus menerus ini tidak memandang, tidak mengenal dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, maka tidak satu alasan seorang wanita ketika haid hatinya tidak kholwat, hatinya tidak uzlah, hatinya tidak zikir. Kalau tidak mengenal tempat dan waktu, tidak ada alasan ketika jenengan iki kena masalah besar, hati tinggalkan zikir. Nggak bisa. Hati tinggalkan khalwat, nggak bisa. Tetap itu harus jalan terus. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Ali Imran ayat 191, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah, baik dikala kau berdiri, ataupun duduk, ataupun berbaring. Sing tak maksud ingat di sini, hati jenengan harus sadar bahwasanya wujud dunia saisine itu bukan wujudnya dunia. Hilangkan wujud dunia saisine ini. 1, 2. Hati sampean harus sadar. Segala gerak apa yang terjadi ini hanya semata-mata bersumber dari geraknya Allah. Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini status kita sebagai makhluk jelas la haula wala quwata. Bisanya muncul daya upaya untuk melakukan ini itu, menolak ini itu, sebab illa billah. Niki lho Pak, tondo-tondo jenengan iki kalau sudah dianugerahi Allah satu kesadaran bahwasanya selain Allah itu sebetulnya hanya seakan-akan. Tujuannya kita di dunia itu seperti itu. Inilah
Dalam ayat yang Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha. Hanya diperintah untuk menyembah. Itu tadi yang disebut menyembah itu. Dan inilah yang disebut ini wajah tu wajiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Makrifat di sini. Oleh sebab itu sisa umur kita entah tinggal berapa masing-masing harus kita gunakan untuk lekas kembali. Dalam arti jangan ada iman selain Allah di dalam hati kita. Berkenaan dengan hal itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al, ojo ndadekno sira hi makhluk si A si B si C. Ojo ndadekno sira ilahan ing pangeran akhara kang liya ma'allahi nyandingi Gusti Allah ning atimu. Jangan. Niki saya memaknani itu tak pencolotke supaya gampang dipaham maf'uli tak di sini. La taj'al ojo ndadekno sira. Sira manungsa, ati maksudnya sampean iki. Umpama tak maknani secara berurutan kalimahnya, ma'allahi ning atimu sertane Allah ndadekake ojo ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya. Janganlah dalam hatimu kau menjajarkan sesuatu dengan Allah. Janganlah ada iman dalam hatimu selain Allah. Jikalau itu tidak kau perhatikan, artinya kok ya saya tetap menjadikan selain Allah dalam hatiku beriman. Contohnya kula wau. Saya dalam hati ada iman, ada rasa kalau saya yang ngaji. Kalau saya yang memberikan petunjuk. Nah, kalau saya tetap seperti ini, ya fataqauda madmuman mahdulan. Fataqauda mongko bakal dadi ira, dadi madmuman wong sing tercela, madhu mahdulan tur wong sing terhina di mata Allah. Mboten di mata manusia, di mata Allah. Nek di mata manusia tidak tahu. Mata manusia pasti, oh bagus itu. Lah ngoten nggih. Pandangan manusia mesti bagus, Pak. Apalagi yang diajarkan tentang tauhid. Sekalipun ini babakan tauhid untuk mengesahkan Allah, bila mana hatiku masih tetap ada iman selain Allah dalam hatiku, maka ini yang terjadi, saya di mata Allah tercela dan hamba yang Allah inokan. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip saya daripada saya ngaji, misalkan jadinya seperti itu, mending turun nang omah, Pak. Estu. Makanya dulu para masyayikh kita, para kekasih Allah dulu, kok yuk nggak mau menjelaskan tentang ini? Mumpun salah paham dulu sampean. Bisa jadi beliau punya pertimbangan daripada nanti hatiku itu merasa aku yang memberikan petunjuk, mending ning omah aja. Diem wis. Ada sing nakoki ya wis gak jawab. Mbok ya aku gak ngerti. Diputus sudah. Berarti penyempurnaan ayatku anfusakum belum. Padahal di situ ada wa ahlikum naro. Tapi jangan salahkan dulu para masyayikh dulu itu. Enggak mau menyampaikan apa alasannya. Bisa jadi seperti ini.
Makanya alhamdulillah niki pun saged kula nyuwun dikurangi jadwal kula. Nek cara nulis kitab niku kan mung alasan toh Pak. Alasan tok asline. Alasan tok. Sampai saya itu merindukan pada tahun sekitar 90 sampai 2000 rindu banget. Di mana saya hanya berbicara di pondok saja. Tidak kelayapan ning ngeten iki nang dalan-dalan. Rindu ngeten. Tapi saya yakin nanti suatu saat Allah kembalikan saya pada situasi itu, entah kapan. Entah ketika saat saya bongko gitu. Wis selamanya nggih wis tenang lah ngoten nah. Wis orang ngaji maneh gak kelayapan. Loh estu Pak. Prinsip kami itu di situ. Daripada nanti menjadi hatiku tambah rusak, mending saya memohon pada Allah untuk tidak diperjalankan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jikalau itu masih tetap diperjalankan Allah, satu perminta aku, ya Allah jagalah hatiku dan hati umat senantiasa sadar. Hatinya semua itu hanya karena Engkau. Namun ngoten, boten aneh-aneh lintune mboten. Pun cukup di situ. Pun. Dari surat Al-Isra ini mengandung satu seruan terhadap kita untuk lekas sadar bagi yang belum sadar. Ternyata apa yang ada di dalam hati kita ini penuh dengan berhala. Lebih-lebih yang belum sadar. Yang dalam ayat lain Allah katakan al-asnam fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradun. Maradun itu ai al-asnam. Artinya beberapa berhala. Bukan berhala watu recon nggone Mojokerto Trowulan Senes iku lho Pak ya. Bukan. Berhala yang dimaksud itu adalah iman kita pada makhluk. Walaupun makhluknya itu cantiknya seperti bidadari, tetap itu berhala. Walaupun laki-lakinya itu gagah koyo Arjuna, tetap itu berhala. Lah terus ben gak dadi berhala bagaimana? Lah terus penyakit itu tidak jadi penyakit bagaimana? Lah terus racun itu ben tidak mematikan bagaimana? Gampang. Kembalilah kau ke asalmu. Baru netral ngon. Segala apapun yang dianggap bahaya pada umumnya, kalau sudah kembali kepada Allah jadi netral sudah. Netral Pak. Ginjun sewu. Apa mungkin Gusti Allah itu sebagai zat yang wujud bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak wujud? Kaifa yutasawwaru. Niki nek cara buka hikam. Heta apa mungkin Gusti Allah itu bisa dialing-alingi, bisa ditutupi oleh sesuatu terhadap dirimu, sementara selain Allah itu tidak ada. Satu, dua, apa mungkin Gusti Allah itu bisa dihijabi dengan sesuatu, sementara sing nandangi sesuatu itu mung Allah. Terus dikembalikan pada kita. Nyatane awak dhewe ora katon, lha ngoten nggih. Ora nyoto Allah. Iku sebab ketutupan ambek kewujudan sampean kali kula piyambek. Wis ah. Dengan bentuk kita merasa kita wujud. Ini loh persoalan nih Pak. Makanya kalau saya buka-buka kitab terkait masalah nafsu,
Kitab napa mawon sing bernafaskan tasawuf. Nafsu iku ndi sih? Nek kula simpulno, wujudin nafsu nggih, mohon maaf loh ya. Ketika saat dalam hatiku merasa aku makhluk ini yang melakukan, ya iki lho nafsu. Jelas kelason iki nafsu. Lah bahasa nafsu nek dikembangno iblis. Berarti kelason adalah iblis. Gitu Pak. Sebab Allah sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu jelas. Nyoto. Mungsuhmu. Mengapa? Kok kita nggak tahu? Nah, jawabannya sederhana. Sebab kita telah menolak ajaran untuk kembali kepada Allah. Sehingga kebiarin dunia iki akan mempengaruhi jenengan. Akan mempengaruhi hati kita terhadap Allah. Mohal kalau Gusti Allah itu bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Sebab di mata Allah, wujud aslinya iku Allah, bukan wujudi kebiari. Beda dengan kita Pak. Kebalikannya. Akhirnya wujud kebiarin dunia itulah yang akan menjadi hijabnya sirroh terhadap Allah. Siapa sirroh itu? Tergantung. Jenengan mandangin duki pundi. Kalau mandangin duki ilmu syariat, ya makhluk Pak. Roh iku. Karena roh iku yang menciptakan adalah Allah. Bahasanya wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Aslinya niku diterjemahkan secara syariat, kuciptakan. Tapi kalau jenengan iki mandangnya dari sisi hakikat di zona ahad, di ahad nama roh yang nggak ada. Karena itu kelebu makhluk, mboten enten. Lah tadi sudah kembali ke asal, tidak ada. Berarti yang ada siapa? Hanyalah Allah. Wujud sing tak maksud bukan nama. Pertama, ayat ini memberikan satu seruan supaya kita yang masih menolak, hati masih penuh dengan berhala-berhala, disuruh untuk membersihkan. Fasabbih bukrata wa asila. Bersihkan baik pagi maupun siang, baik siang maupun malam. Fasabbihu bukrata wa asila. Al-Ahzab 42. Muhammad, bersihkan apa yang ada di dalam hati. Umpama itu mukhotobnya Muhammad loh. Aslinya gitu terhadap kita. Jikalau dalam hati kita ada penyakitnya, fasabbihu, ada berhalanya, fasabbihu, bersihkan. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Carane piye? Uzlah terus. Berarti hati kudu berzikir terus, sirul asr terus menerus. Kata Ibnu Athaillah. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Namanya dzikir iki. Walaupun kau belum kehuduran sampai makrifat pada Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Apalagi jenengan sudah hudur. Yang tidak hudur yang gak boleh ninggalkan, apalagi yang sudah hudur. Gak mungkin Pak jenengan bisa meninggalkan dzikir, gak mungkin. Dzikir yang mana yang dimaksud ini? Ini Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sejatine dzikir, sejatine eling, berarti kesadaran dalam hati bahwasanya semua apapun la maujudan illallah. Yang kedua, surat Al-Isra 22 ini mengandung pesan terhadap kita bahwasanya jikalau kita tidak mau untuk bebersih diri, siap-siaplah di mata Allah sebagai orang yang tercela, sebagai orang yang terhina.
Siapa sih orang yang terhina? Yaitu orang yang melampaui batas. Siapa sih orang yang melampaui batas? Orang yang mengadakan Tuhan selain Allah. Selain Allah. Bahkan di dalam hadits qudsi kalau enggak salah. Jikalau kau masih tetap tidak menyembah aku, udah, carilah, keluarlah dari dunia, duniaku, mencari Tuhan selain aku. Ngoten. Terus jenengan kemana? Ayo kemana? Kita setiap hari makan ya makanannya dari Allah. Kita bisa bicara, bicaranya ya dari Allah. Bisa melihat, mendengar, bernafas, semua dari Allah. Aneh, kita itu terus gak ngakoni Allah sing bantu. Gak ngakoni Allah sing berkuasa. Gak ngakoni kalau sing melayani kita Allah. Gini-gini cara pondok jenenge su'ul adab. Ini cara pondok lo ya. Su'ul adab. Gak punya rasa terima kasih ya Allah. Ini kita nggak akan mengerti karena ilmunya belum dibedah pada waktu kita di masa ibtidak sanawi aliyah. Masa sampai ini kira pun boten ibtidak, boten sanawi, boten aliyah, sudah naik di atasnya. Masa sih terus-terus akan membahas pelajaran anak-anak jenengan. Sampai ini berngos wis putih-putih, umurnya 30 munggah, wis wanen. Jenengan kali kula loh, ada yang sudah umur 50 Pak, ada yang 60. Kemana paran kita? Kemana nanti kita? Ayo dipikir hal itu. Saya tidak menyalahkan, urusan dunia itu memang penting. Penting. Makanya kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunia jangan kau tinggalkan. Tapi ayatnya Al-Qasas 77 yang dikedepankan apa? Darul akhirah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama yang Anda raih adalah darul akhirah. Hubungan ruhaniyahmu langsung datang Gusti Allah. Loh ini loh. Yang terakhir pesan ini, jikalau jenengan kali kula estu merhatosake, merhatikan seruan Allah ini secara langsung atau tidak langsung, sama halnya mendidik perilaku syariat kita. Yang asalnya syariat kita terjadi tidak karena Allah, biar karena Allah. Contoh sholat. Tadi kita karena siapa? Si karena pahala, si karena surga, si karena biar dijauhkan siksa api neraka. Gitu. Sekarang sudah tidak. Karena pahala, surga, jauh siksa api neraka, semua itu makhluk. Sekarang dikatakan karena Allah. Itu gimana? Jenengan sudah gak ngakui dalam proses mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukan kita yang bisa melakukan. Makanya mengapa? Dalam niat syariat itu ditutup lillahi. Berhubung maksud inti lillahi ta'ala gak dijelaskan. Jenengan kali kula nggih hanya mengucap lillahi ta'ala. Ora ngertos karepe piye. Bahkan ditambahi lagi ini wajah tu wajia. Lah ngoten nggih. Tapi kita cukup kita baca aja. Hati enggak pernah mengamalkan maksud daripada ayat-ayat itu. Yang terjadi apa, Pak? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Padahal kalau memperhatikan seruan Allah gimana? Nanti akhirnya terjadilah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bisa khusyuk, bisa bertemu Allah. Sehingga sholat itu bisa Anda jadikan sebagai munajat untuk bertemu Allah. Dan aktivitas selain sholat bisa untuk bertemu Allah. Ini terserah jenengan. Ketemu Allah di paran-paran. Jari wong Jawa nyandung nyempar. Dimanapun bisa, apapun keadaan juga bisa. Sebab yang mempunyai keadaan semuanya hanyalah Allah. Bon.
Itulah Bapak Ibu, apa pada malam hari ini Allah berikan satu pemahaman lewat bentuk seruan di dalam surat Al-Isra ayat 22 dengan maksud supaya kita nanti sebelum terjadinya satu kematian, hati kita sudah bersih dari syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Mekaten sesuai biasanipun kita masuk pada sesi tanya jawab. Tanya jawab ini hanya sementara waktu kula batasi Pak. Ibu 3, bapak 3. Jadi bapak tigang bapak, ibu tigang ibu kalau ada. Dimulai saking bapak dulu barangkali wonten. Monggo. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan makalah begini ya. Tasawuf berlebihan akan membawa kemunduran dalam peradaban gitu ya. Nah ini kayaknya ada berbau kritik gitu loh ya. Tapi saya mohon maaf sebagai santri jenengan, saya terus terang tidak berani ya untuk mengkritik jenengan, karena bagaimanapun dalam tradisi kita di NU itu pasti kualat ya. Nah yang saya tanyakan, makalah ini kayak bertentangan, ada apa ya, bertentangan pada umumnya gitu lah ya. Tapi kalau dari dipandang dari segi ilmu disiplin yang lain seperti filsafat lah, matematika, ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan semacamnya, ya memang bertentangan memang kayaknya. Tapi kalau dari sisi lain saya juga membaca sejarah seperti Jabir Ibnu Qayyum tuh juga penemu ahli kimia deh gitu loh. Tapi bermuara pada tasawuf terakhirnya itu ya. Seperti yang digelari Hujjatul Ghazali itu kuasai sama beliaunya itu. Tapi beliaunya juga berujung di tasawuf juga. Gimana ini Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah proses memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ahli kitab, semua ahli ilmu, kalau betul-betul dia itu tidak berhenti di dalam keilmuannya, maka muaranya nanti dia akan kembali ke tasawuf. Sebab di dalam tasawuf hanya tasawuf ajalah yang mendidik dan mengajarkan roh ini bisa kembali pada Allah. Memang betul kemunduran atas keberadaban. Intinya balik dadi kuno maneh. Asli kembali ke asal kita. Makanya sampai tinggalilah ulama-ulama yang tidak berhenti dalam ilmunya. Saya suwe koyoke gak koyoke berlaku zaman kuno, nggak aneh-aneh. Karena apa? Karena dia tidak mau terpengaruh dengan gebiari zaman, gebiarin dunia. Niku pada umumnya memang seperti itu. Loh Pak, mohon maaf. Kalau sudah ngaji dengan saya itu nggak ada kualat. Sing malati iku cuman Allah. Empun dikembalikan pada teori di dalam ilmu dasar. Ilmu di bawah ilmu tasawuf, jangan. Sampeyan pada sini Quran lah. Tidak ada satupun selain Allah iku sing malati. Nggak ada yang malati.
Bahkan Rasulullah sendiri loh, Rasul sendiri mengatakan, Kul lillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah disuruh untuk berbicara oleh Allah. Bicara apa? Lillah. Lillahi syafa'atu jami'an. Yang namanya syafaat bisa memberikan pertolongan itu milik Allah. Semuanya. Bukan milik makhluk. Ngoten. Ini Rasulullah yang mengatakan ya. Bahasa sederhana nih ini. Rasulullah memberikan syafaat itu seakan-akan. Aslinya Allah. Rasulullah seperti malati itu seakan-akan. Tapi sejati ini iku iku tasawuf itu di situ. Kembali ke aslinya. Makanya jenengan kalau menyembah pada Tuhan yang asli. Ojo sing palsu. Mana keaslian Allah? Ahad itu. Tapi taruhannya kita bisa sampai ke ahad harus meniadakan yang bukan asli-asli itu. Loh ngeten ya. Mungkin dalam ayat lain terkait masalah petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, bukan kamu bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Nah terus siapa yang kasih petunjuk asli ini? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi sebetulnya yang memberikan petunjuk hanyalah Allah. Lah Allah di mana? Lah, nek Allah sing malati saya setuju. Kalau klason sing malati saya lo sama dengan jenengan. Ora iso malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat pada makhluk yang lain. Ataupun mendatangkan mudarat pada yang lain. Oke, sering saya sebut ini gambaran. Wes iki lho Pak, asline kita seperti Korean. Dengan rokok. Saged ta bisakah Korean iki ujug-ujug iso nyumet dhewe ning rokok? Tidak bisa. Olehnya terjadi bisa illa billah. Lha niki lho. Oleh sebab itu janganlah kau memandang bersaksi terhadap makhluknya. Bersaksilah sing malati iku urip. Lah inilah tujuan tasawuf itu meluruskan. Ben bener iman sampeyan yang kata Rasulullah disebut ihsan. Ihsan itu bagus, bener. Jadi memang ngoten Pak. Cara alurnya gitu. Para ahli ilmu itu kalau tidak berhenti dengan ilmunya ada di tasawuf. Karena di dalam tasawuf itulah satu-satunya untuk meniadakan seluruh selain Allah. Itulah tujuan Qul huwallahu ahad itu di situ. Tapi kalau kita sebagai ahli ilmu mandek dengan ilmunya, mandek ya Pak ya. Berhenti nih lo mandek. Akhirnya kita akan terbuai dengan karomahnya ilmu. Nggih ngapunten. Kita akan terbuai dengan banyaknya pengikut. Akhirnya kita punya status kehormatan. Kalau masih berhenti di situ, akhirnya sampean kali kula gila dengan kehormatan. Wes, nggak ada kemajuannya. Kalau bahasa saya nggak ada mundure nang asal nih lo maksud kula. Tapi memang betul makalah jenengan wau orang-orang yang terus-menerus sampai pada muaranya tasawuf iku kok ya kemunduran keberadab memang ngoten. Artinya kembali ke kuno begitu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, tasik pemula kalau badhe tanggal.
gimana caranya melakukan dzikir sirul asror? Lan apa ada tanda-tandanya kalau sudah melakukan dzikir sirul asror? Pertanyaan kedua, Gus. Gimana caranya bisa bertemu Allah? Lan gimana apa ada tanda-tandanya kita sudah bertemu Allah? Yeah. Sekian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu di pelajaran dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat tauhid. Pertama, kita dididik di masa syariat, Pak. Dididik kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang memunculkan dzikir jahri. Ini tentang nama, isim Allah, isim Marabuka, sapa jenenge pangeranmu? Allahu Rabb, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kalau Tuhanmu itu Tuhanku Allah, ya sembahan. Tapi bukan maksudnya nyembah nama. Bukan. Ini penuh pengertian, nafi isbat nanti. Yang kedua, kita tahu di thariqah tauhid la ilaha illallah. Dia itu menunjukkan sifat. Ini dzikirnya disebut dzikir sirri. Kita masih bicara sifat. Ada beberapa sifat pada diri Allah. Ada 3 pembagiannya, sifat wajib, sifat mohal, sifat jaiz. Sifat wajib terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nanti ujung-ujungnya aku seket. Pak Suruhan, Mbah Syarif, mudun nanggone Mbah Fakih, mudun nanggone Mbah Fakih sak mangke diterusaken Gus Maskur ya. Nggih. Itu sudah mendunia. Aku seket yo. Yang menceritakan tentang sifat wajib mohal jaiznya Allah dan wajib mohal jaiznya Nabi dan Rasul. Lengkap disebut 50 pun. Udah, kita tahu lagi di dalam Al-Quran juga kita diajarkan tauhid berikutnya. Dalam hakikat, kita mengenal la ilaha illa anta. Disinilah akan memunculkan yang kumaksud dzikir sirul asror. Dalam kitab Sirul Asror, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemarin kami bahas. Tidak mengatakan dzikir sirul asror, tapi dzikir khawf khawfi al-khawf. Dzikir yang tersembunyi. Dzikir yang tersembunyi maksudnya kesadaran dalam diri panjenengan itu bahwasanya makhluk itu enggak wujud. Sir itu diucapkan dalam hati, sirul asr di dalamnya sir ada sir lagi. Maka berkenaan dengan sirul asr niki ada 3 tahap. Tadi yang ditanyakan adalah sirul asrar. Pertama su'aul basyirah. Ini bisa ditemukan di dalam kitab Hikam. Apa su'aul? Rasa. Lalu ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Melihat. Terakhir hakul basyirah. Apa? Menyatakan. Artinya apa? Jenengan tidak mengenal waktu dan tempat, wajib untuk berzikir sirul asrar dengan memfungsikan pintu yang pertama, rasa. Rasa itu iman.
Iman yang dimaksud ihsan. Iman yang ihsan, iman yang benar, ketika jenengan beraktivitas apapun, hati harus merasakan kehadiran Allah. Allah wujudnya, bukan nama, bukan sifat. Pertama, anta itu kamu, berarti Allah dekat. Nanti dengan begitu Allah selalu terasa dekat dalam diri jenengan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersetaku. Karena hati jenengan ini selalu mendawamkan atau selalu mengasah dzikir. Sehingga setiap kali jenengan, hati jenengan itu wukuf kolbi dulu. Apa wukuf kolbi? Diam. Dalam diamnya jenengan ini, hati merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu urib. Sehingga dengan begitu dan mau melaksanakan ini, siapa ruh yang mau melaksanakan dzikir rasa ini, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Akan menyalakan nur makrifat dalam hati, petunjuk. Itu hilang. Karena ini perkara gelap. Dengan selalu berzikir, maka iman yang selain pada Allah yang hak, yang ahad, itu hilang semuanya. Maka jenengan ini disebut orang yang bertemu Allah. Aku ini makhluk gak ada. Siapa yang berkata dan siapa yang mendengar? Ya hidup itu sendiri. Dan inilah tanda-tandanya kalau jenengan iki sudah sampai melakukan. Tapi dalam hati jenengan, tandanya kalau sudah makrifat. Urusan itu urusan Allah. Terserah kita ditemukan berapa detik, itu urusan Allah. Nanti dikembalikan lagi. Seperti orang yang belajar ngelangi kelelep, munggah, kelelep, sing namanya nur makrifat. Ini bisa jenengan buktikan loh ya. Terus tondo maneh kalau jenengan ini dzikirnya sirul asrar itu sudah berjalan. Dan atau tondo sampai ini bertemu Allah. Dibuka dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hati sampai tenang, jenjem, damai. Walaupun jenengan kali kula niki kesak iku kosong. Nggih. Mboten bingung kados sing siyen. Walaupun jenengan punya tujuan kok gagal, mboten ngamuan. Muring-muring koyo sing dhisik mboten. Hati leh sadar. Dan inilah cara untuk mengubah karakter atau sifat kita, Pak. Wis ta, orang laki-laki biasanya bludrek. Tahu bludrek nih? Kalau sudah ngamalkan iki bludreke mesti hilang. Orang perempuan sing asale melekai. Biasa duit nek wis kadung cekelong wedok, Pak. Alot metune. Bar ngono lak mboten. Ono tiang wedok mriko. Biasa Pak nggih. Pokoke duit blonjo wis dikekno wis gak iso metu biasa. Dicelengi ambek ibuke. Pinter. Nanti kalau ada ngapunten ada butuhe baru disenggol. Asline ibu yang ngejak bener pisan. Ngono iku nek gak ndirokok ngene iku jawabe enak ya Mbak ibuke. Udis-udisku. Pengiritan. Artinya siapapun jenengan kalau hati sudah berpaes atau berhias dengan zikir pada Allah. Beda Pak. Hati jenengan akan mudah tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Disitulah. Tanda bertemu juga begitu. Nah, Anda bisanya bertemu Allah itu jalannya harus punya wasilah khusus. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi.
Wajib sampean iku membawa wasilah. Wasilah itu tali, Pak. Tali langsung hubungannya roh dengan Allah. Ini bisa disebut sebagai hablum minallah. Ada yang mengatakan wasilah itu jalan. Jalan khusus menuju nang Allah. Bukan jalan menuju lokalisasi. Bukan jalan menuju dunia. Jalan langsung ke akhirat. Mana yang disebut sebagai tali wasilah tadi? Dzalika adzikru bisiril asrar. Ini dzikir niku, Pak. Sejati ini dzikir ya niku wasilah. Taline roh langsung nang Allah, bukan pada hablum minas ya. Bukan kepada manusia. Kalau sampai artikan Al-Maidah ayat 35, wasilah ini tali terhadap manusia. Mohon maaf, mboten saged. Jalan ke wasilah nang menungso mboten saged. Sebab menungso siji ora iso tidak bisa menolong terhadap manusia yang lain. Yang bisa aslinya itu Allah. Mengwahi seakan-akan. Menungso iku seakan. Coba kalau ditinggal Allah. Ya seperti korean dengan rokok. Sampai besok. Ya. Jegidek kayak ugek-ugek. Ora iso apa-apa, Bon. Iku loh aslinya sifat kita sebagai makhluk. Itu seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah bisa makrifat? Bisa siapapun. Walaupun kita tidak ada nasab yang baik. Gitu. Tidak ada nasab dari Kanjeng Nabi, para wali. Bisa. Justru orang-orang yang membangga-banggakan nasab justru akan menghijabi dirinya sendiri pada Allah. Hati-hati loh ya. Teman hati-hati. Wong nek wis wani ngendel-ngendelno nasab. Mesti ning ati kuwi tutupi atau tidak kau tutupi, sing mesti rumus mengatakan takabur muncul. Dan itulah akan menjadikan hijabe ati pada Allah. Akhirnya jenengan merasa lebih apik daripada orang. Itu pasti. Sampai lihat dalam surat An-Nur ayat 35 terkait makrifat. Terkait cahaya nur makrifat. Itu diberikan siapa? Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi mayyasha. Hanya diberikan oleh hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar 18. Yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang betul-betul ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur din tauhid, tasawuf tadi ya, dan dia mengamalkannya. Itulah tanda-tanda orang yang dikehendaki. Lagi dalam surat Ali Imran 31, siapa hamba yang dikehendaki? Adalah kul in kuntum tuhibbunallaha. Hamba yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya adalah mereka yang mengikuti ajarane Kanjeng wis titik. Kita umat Islam kebanyakan iku niru syariate tok. Jasmani ae. Akhirnya khilaf, Pak. Beda pendapat. Geger gak mari-mari yaiku lari di tempat. Padahal ajaran Rasulullah secara ruhaniyah dinu tauhid la ilaha illa anta. Dan yang ketiga, yang keempat, la ilaha illa ana, ma'rifat. Muncul dzikir, fana udzikri. Bagaimana mungkin Anda bisa sampai ke la ilaha illa ana? Anda enggak melewati la ilaha illa anta, enggak mungkin. Karena anta itu wasilah. Sambungan hatimu langsung datang ma'rifat Allah. Istilah lagi, apa mungkin jenengan iku iso menek penoro? Lah wong tali sing gandel mboten sampean lewati. Mencolot-mencolot gak tutup penara niku 10 meter. Orang nganggo ondo, orang nganggo tali, bagaimana kita bisa naik? Ini nek gantrung, Pak. Tahu gantrung nggih? Capung nih loh. Duweni napa? Sayap, saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu siapapun bisa, tanda-tandanya tadi kalau dikatakan makrifat, rasa di dalam hatimu keakuan makhluk itu sudah
tiada. Nggih, satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus ya. Nate mireng kisah seorang sahabat ingkang separuh waktunipun didamel selawat dumateng Rasulullah. Ananging Rasulullah ngengken sak kabeh waktu dikengken selawat. Nah, selawat sing kados pundi Gus ingkang kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Quran Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Yes. Sing dimaksud sholawat iku nyembah, Pak. Nyembah nang sop, nang makhluk napa khalik. Jelas nang makanya bahasa as-sholawat iku jamak dari as-sholah. Di dalam sholawat itu piro-piro sholat. Maksudnya sholat rahmat. Rahmat, syafaat sama pertolongan. Lah, sholat itu maksudnya ayat doa. Doa maksudnya adalah madhep. Berarti ketemulah illa liya'budun, menyembah itu dari proses kalimat itu tadi. As-sholah, sholawat itu adalah ad-doa. Ad-doa artinya menghadap. Ud'uni madhepo sira ing ingsun. Ini diterjemahkan secara syariat njaluka. Sekarang aku tanya. Si A nang si B mau minta sesuatu. Lebih dahulu mana? Si A, apa ta si A? Njaluk dulu. Menemui si B terlebih. Makanya ayatnya ud'uni. Ada syarat di situ yang tersebut wajib ketemu Allah dulu. Berarti ketemu Allah itu loh maksudnya sholawat. Artinya nyembah. Matun sorun. Jikalau kau kembalinya pada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sorun. Mongko Anda akan mendapat pertolongan. Tapi jikalau tidak lekas kemlong. Pun yun sewu. Nanti pada akhirnya nafsu ojo disalahno mboten. Iblis ojo disalahno. Saiki ayo disalahno sih. Karena proses. Al-Hijr ayat 38-39. Iblis wis berikrar kepada Allah dikarenakan terjadi. Nabi Adam kegelincir dengan buah huldi. Jenengan kali kula kegelincir dengan hubus syahwah. Kalau kita masih di pembahasan proses, biang keroe adalah iblis atau nafsu. Itu yang menjadikan jauh pada Allah hati ini. Rufi kulubi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulub. Dikunci, ditutup Allah. Karena mengingkari ajaran itu. Adam mendekat. Sudah, terjerumuslah kita akhirnya. Sinti iling ya dunya. Gak iso Pak. Klik nang Allah ini wajah tu wajah. Mboten saged. Kalau melihat posisi ini berarti biang keroe adalah iblis. Nanti Pak di akhirat orang-orang yang seperti ini wadul nang Allah. Apa wadul? Tapi pertanyaannya apakah iblis bisa disalahkan di situ? Gak bisa Pak. Ini jawaban iblis. Salah ya menganut aku. Lah Gusti Allah kan sudah memberikan lewat malaikat petunjuk. Lah apa gak melok malaikat? Kok melok aku? Apakah kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwasanya aku adalah musuhmu? Dan aku yang menyesatkan kamu. Mengapa pada saat itu kamu kok yuk ikutai? Satu sisi Allah juga memberikan ayat-ayat yang mengatakan petunjuk dari para malaikat.
dilewatkan malaikat. Mengapa kamu mengikuti aku? Nah ini loh Pak. Akhirnya Gusti Allah gak nyalah iblis. Saman padosi ayat ketika saat yaumul hisab lah. Iblis gak nek disalahno. Salah kita sendiri. Ya mumpung kita belum ke alam itu, zona itulah sekarang lewat ayat-ayat ini disadarkan pada diri kita. Kalau sudah sadar, akhirnya sudah sampailah pada wal yaumal akhirah, masuk di alam akhirat di dunia ini, sampai masuk di dalam alam akhirat, akhirnya ngomong, iya iblis gak salah ya. Sing ngongkon ya Gusti Allah, sing go petunjuk ya malaikat ya Gusti Allah sing ngongkon. Iki nih kalau sudah akad loh Pak, akhirnya gak nyalano iblis. Karena sudah ihsan, imannya sudah ihsan. Terus tadi pertanyaannya apa Pak? Lalian belakang apa? Oh salawat. Jadi salawat yang dimaksud di situ adalah tidak jauh dan maksudnya dalam ayat tadi illa liya'budun. Menyembah. Tapi bukan menyembah pada makhluk. Menyembah pada urip sing nguasai makhluk. Paham nggih? Syariate gak apa-apa. Jenengan iki takdim jasad nang makhluk, tapi roh jenengan jangan sekali-kali kepada makhluk. Karena Rasulullah sudah mengatakan, innama ana basaru mislukum, aku iki podo sama denganmu makhluk. Jangan puja-puji aku. Pujalah, pujilah siapa yang kupuja. Niki Al-Kahfi ayat 110. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita akan mengesahkan pada Allah jikalau sudah melewati proses ini, Pak. Nggih. Nggih. Mungkin Ibu ada, Bu? Kalau ada, kalau enggak ada nggih. Assalamualaikum. Gus, nyuwun penjelasan. Kukira Allah itu Tuhanku, ternyata diri sejatiku. Kukira Muhammad itu nabiku, ternyata kalbuku. Kukira Adam manusia pertama, ternyata saudaraku. Kukira Al-Quran itu kitab, ternyata pedoman yang tertulis di dalam diriku. Nggih. Sampun. Memang kira wis gak salah, Bu. Malaikat Jibril mukarrabin iku malaikate, ya kira. Wis bener. Tapi ketika saat jenengan iku sudah naik pada kelas berikutnya, mahasiswa kamangane jenengan sudah terlibat di dalam ilmu tasawuf, berarti Allah itu adalah sejatine urip dalam diri jenengan. Nur Muhammad itulah, mohon maaf, sebagai wiji kang dumati salebete urip, yang parane sangka urip akhirnya muncul makhluk Muhammad jenengan. Makhluk Muhammad, makhluk. Bukan Ibnu Abdillah loh maksud saya. Ini kita sudah keluar dari tema pandangan syariat loh ya. Tema pandangan tasawuf memang seperti itu. Lah, akhirnya Al-Quran itu bukan muhakama yang jenengan pedomani, adalah mutasyabihah yang disebut Al-Quranul Qadim. Ini akan berlaku pada satu hamba yang tidak berhenti di aliyah. Dia teruskan ahli ilmunya itu sampai muara tasawufnya atau dinut tauhid. Oke, leres Bu. Lanjut. Ada mboten? Ibu wonten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara mau tanya ya Gus ya, antara ruh dengan Nur Muhammad itu sama apa? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kacamata syariat tidak sama. Sebab sak jerone Allah itu ada Nur Muhammad, sak lebeti Nur Muhammad itu ada roh, sak lebeti roh itu ada Insanul Kamil, disebut Muhammad. Ngapunten. Mana yang disebut
Nur Muhammad itu wiji kang dumadi saklebete gesang sejatine sel yang terkandung di dalam nutfah itu Nur Muhammad. Bahasa kita sebut wiji, calon jabang bayi. Yang Allah taruh di dalam Lauhil Mahfud berarti nutfah ini. Nutfah. Nutfah itu mani loh Pak. Jero mani niku kan ada sel. Yaitu Nur Muhammad. Lah, inilah proses nantinya akan menjadi nama roh. Ketika saat bertemu ovum, bahasa biologi, kalau bahasanya wong Jawa, bertemu telur. Lah telur itu kan ada di kandungannya ibu. Terus ya inilah bentuk wa nafakhtu dan kutiupkan rohku. Ini terus berkembang 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari menjadi daging gumpal, 40 hari lagi menjadi membentuk jabang bayi, akhirnya sampai disempurnakan Allah. Lah, ketika saat kullu mauludin yuladu alal fitrah, lahir insanul kamil. Disebut insanul kamil, ono raga, ono nyawa. Ada jas rohania. Wis. Dia menghadapi alam dunia ini tantangan. Karena waktu di zaman azali dulu dia berkata, qalu bala syahidna. Ketika saat Allah menjanji terhadap si roh ini sebelum ditiupkan, Allah berkata, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Terustah kau menyembahnya padaku? Nggih, wis ditiupkan. Akhirnya jenengan kali kula di dunia ditagih. Betul lah si aiking kok setia padaku. Ketika akil balik surinio, tak ujine si aiku mangsik tetep madhep nang aku, bersaksi nang aku, imani nang aku. Apa nanggone perkara apa sing kok gawe iku kesenangan dunya? Oh nggih siap. Nafsu duk mlebu nang ati. Ternyata kita ngingkari janji dengan Allah. Akhirnya ketika saat terjadinya manggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyongger ila rabbiki maring pangeran ira radhiyatam maradhiya, dengan melepaskan seluruh apapun yang melekat pada dirimu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Begitu Pak. Berarti proses radhiyata mardiyah ini adalah wajib. Jenengan iki tinggalkan selain Allah. Selain Allah, bojo ditinggal, anak ditinggal. Secara ruhaniyah maksudnya. Engkau ndang dipahami mulai bojo langsung dipegat. Boten. Secara ruhaniyah taruhlah cintamu pada Allah, wujudi urip ning garwa, wujudi urip ning anak, wujudi urip ning dunya brono, bukan fisik dunya brono iku. Sementara kan iku kita jatuh cintanya pada makhluk. Ya Allah. Bojone dilirik wong titik ngene. Misale garwa sampeyan kok noleh digoncet. Matamu nek ketok wong lanang. Wis beda. Bapak Ibu, jadi sejatine Nur Muhammad iku wiji kang dumadi, wiji yang terjadi, sel yang terjadi pada Allah hidup. Mekaten. Oke, satu kali lagi Ibu. Jadi kalau dari si syariat ya beda lah Pak. Beda antara Nur Muhammad dengan roh. Sisi syariat loh. Tapi sisi akad nyun sewu. Tadi kan sudah saya katakan, jikalau jenengan sudah betul-betul kembali ke aslinya, nama roh mana? Nama Nur Muhammad mana? Nama makhluk mana? Semua nggak ada. Tinggal nama aku. Nama Allah pun juga nggak ada. Tinggal nama aku. Berarti di sini nggak ada beda. La farqa bainahuma. Sudah nggak ada bedanya. Oke. Lanjut.
Kasih wonten Ibu. Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini tentang pengetahuan Dinut Tauhid. Semoga di samping itu juga tidak hanya ngeloberi, manfaati, berkati nang keluarga, akan tapi juga anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.